sama engkau Muhammad, tidak ada. 11. Bapak satu jistrita menderita lahir batin. Coba mau tahu itu akhlaknya Nabi. Itu Nabi kalau minum begini. Dia kasih satu teguk istrinya. Minum lagi, kasih lagi satu teguk istri beliau. Begitu. Hebatnya lagi Nabi kalau minum, bekas bibirnya istrinya dia minum. Misalnya Aisyah minum di sini, itu dia cari. Minum. Kira-kira kalau bapak polisi minum bekas bibirnya istri, apa? Besukna mulut. Itu Rasulullah. Coba akhlaknya Rasulullah. Pernah suatu kali Nabi lama tidak pulang. Akhirnya Aisyah rindu berat. Datang Nabi. Biasanya Nabi kalau datang Aisyah cukup menyambutnya di pintu. Ini Aisyah keluar menyambutnya di pintu Madinah. Datang Nabi. Gembira sekali Aisyah. Akhirnya apa? Pulang sampai ke rumah, dia bikinkan Nabi teh. Diminum. Anehnya hari itu, Aisyah menunggu giliran. Kenapa tidak dikasih kayak ini? Nabi minum 2 kali, kenapa tidak dikasih? Akhirnya Aisyah mulai cemburu dan berkata, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang menemanimu minum di luar? Nabi akhirnya memberinya. Begitu dia minum, 1 teguk, Aisyah langsung muntahkan. Pah! Ternyata apa? Aisyah salah resep. Garam dakila gula. Coba. Kenapa Nabi tidak mau memberinya? Karena tidak mau kalau istrinya tahu nanti dia malu. Coba akhlaknya Rasul kepada istrinya. Pantas 11 tidak ada yang menderita. Coba kalau bapak. Bulan rahasia lalu lintas pak. Berkeringat kejar perampok. 1 malam tidak pulang. Pas dibikinkan resep begitu. Bodoh memang kau ini. Lagendu. Bagaimana perasaannya istri? Dongok memang tongkol sama aja kok bapakmu bodoh. Pantas bapak berpuluh-puluh tahun cari duit tidak bisa bahagia dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kau hina. Bapak masih ingat waktu menikah? Bapak masih ingat waktu menikah? Apa yang bapak ucapkan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anakku Nora Sidikia Nasrul dengan mahar seperangkat alat sholat. Tunai karena? Bukan karena Kapolda. Bukan karena Kapolri, bukan karena gubernur, tapi siapa yang kita jadikan gadai untuk menghalalkan anak gadisnya orang? Allah. Lalu sampai dia tinggalkan Mamuju, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Buton, datang ke Sulawesi sini, mengabdi, mengikuti suaminya sebagai polisi, 30 tahun mengabdi, ternyata bapak tipu terus istrinya. Alasan rapat, ternyata merapat. Jangan ketawa, kaum itu semua. Teman selingkuhnya na telepon Kapolres. Jangan pak, demi Allah, kalau bapak mau bahagia dalam rumah tangga, muliakan istrimu. Istriku tukang ngomel, jodohmu bos. Tambah jelek, jodohmu. Kurang ajar Ustaz, tidak menghargai saya. Jangan kau maki, jangan kau kasari, jangan kau hina. Tapi bagaimana? Bawa kau ke pengadilan agama, ceraikan dia baik-baik kalau kau sudah merasa baik. Solusinya, jangan kau hina istrimu. Kau hina, jelek. 3 bulan hamil lagi. Ayo. Kita juga ibu. Jangan tonton lewat-lewat. Suaminya nak jadikan tahanan kota. Pemeriksa baru pulang kasihan langsung nak periksa HP-nya. Mana kau? Dari mana kau? Ini lagi ini, tidak tahu dari mana lagi ini. Wih, Masya Allah, tidak bakal berkah itu rumah tangga bu kalau suamimu kau hina. Syukur ibu punya suami ini seperti polisi. Sehingga ibu bisa menjadi bayangkari. Kalau ibu tidak berlakikan suami polisi, bukan bayangkari namanya, Gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Wah syukur, ini kasihan ini polisi. Ya, muliakan. Enak tong itu kalau pulang kasihan suami bertugas 24 jam. Pulang dari luar negeri, dari luar daerah, berhari-hari kasihan menderita. Datang di rumah disambut oleh istrinya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh langsung dia bilang hilang semua capekku ini sayang. Baik memang tong ini istriku.
Masuk lagi di rumah, marah-marah berantakan rumahnya. Ibu langsung pakai baju seksi, baru peluk dari belakang. Insaplah, wah. Tenang itu suamimu. Ya. Jangan juga mentang-mentang suami sudah MPP, masa pensiun kau dong sakit-sakit kau kasih baring-baring sambil kau usap-usap rambutnya menyanyi. Bila Israel datang. Ayo, ayo, Bu, muliakan, ya. Jangan pernah mencurigai terus suami. Dengar, Khadijah, ibu tahu Khadijah, istri Nabi yang paling disayangi Khadijah. Sehingga ketika Nabi sudah tidur bersama Aisyah, bayangkan, bersama Aisyah, istri muda, jauh lebih muda dari Khadijah, tidur sama Rasul. Apa kata Rasul? Rasa-rasanya saya mendengar telapak kakinya Khadijah. Tidur bersama istrinya, masih Khadijah yang diingatnya. Sampai Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah? Kau nikahi dia sudah dalam keadaan tua, sudah 2 kali janda, lebih tua 15 tahun. Saya kau nikahi dalam keadaan perawan, lebih muda. Apa kelebihannya Khadijah? Nabi tidak marah, hanya ya sedikit naik suaranya. Sayangku ya Humairah, kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika orang tidak ada percaya sama saya, Khadijah orang pertama yang percaya kepada saya. Ketika orang memboikot saya, tidak boleh Bani Hasyim bertransaksi di Mekah, Khadijah habis hartanya untuk membantu orang-orang Islam. Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika Khadijah wafat, Nabi sampai bersabda, barang siapa seorang wanita berduka, meninggal, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, nah suami tak nak boleh, kenapa kasih meninggal istriku baiknya, meskipun dia batal-batal, tapi ku sayang ya Allah. Harapan itu. Tapi kalau sebaliknya begitu ibu meninggal, masuk suami tak dalam kamar, merdeka. Itulah Rasulullah sangat mencintai. Bagaimana sifatnya Khadijah? Dengar ibu. 40 tahun Nabi nerima wahyu, dipeluk oleh malaikat Jibril, kedinginan, mekei lisu, macam kei, pulang 3 hari 3 malam tidak pulang. Lalu Nabi sampai kepada Khadijah dan berkata, istriku sayang, selimuti saya menggigil kedinginan. Khadijah berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Coba kalau ibu-ibu 3 hari 3 malam suami tak pulang, di telepon na reject, di WhatsApp tidak nak balas, dia cuma read, nak baca saja, tidak nak balas-balas. Tiba-tiba datang kedinginan, ibu selimuti kah ibu? Dingin sekali ya. Kira-kira ibu selimuti? Langsung interogasi, dari mana kok? Artinya kalau ibu mau punya suami seperti Rasulullah, maka jadilah istri seperti istri Rasulullah, tidak pernah sangka buruk kepada suami. Berapa banyak orang bercerai gara-gara sangka buruk. Saya hampir tiap hari orang curhat dalam rumah tangga. Gara-gara apa? Sangka buruk. Nah telepon suaminya tidak jawab, sangka buruk. Pasti ketemu lagi teman reuninya ini. Ibu menderita. Coba kalau sangka baik, telepon pagi tidak dijawab. Oh berarti suamiku lagi menghadap sama komandan. Telepon duhur tidak dijawab. Oh masih berjamaah kasihan ini di masjid. Telepon lagi asar tidak jawab. Oh berarti dia lagi buang air besar. Masuk WhatsApp, kulihat suamimu bonceng cewek, deh cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Yang ketawa serius ini bu. Bagaimana kau tidak dibohongi? Kau curigai ki terus. Jujur ki, marah kok. Lebih baik dibohongi kau sekalian. Supaya tenang perasaanmu. Besok-besok kau ternyata kau bohong sama saya ya. Ku sayang kau jadi kau tidak mau kan lukai perasaanmu jadi bohong kak. Ternyata kau tahu hari ini ya itulah takdir burukmu. Kan tidak enak tong itu orang dicurigai terus. Tidak bebas ki bilang. Baru ki 1 jam keluar ku telepon ki. Di mana kok? Suruh ki pulang. Sampai ki di rumah kau maki-maki ki. Apa enaknya kita jadi suami? Bagaimana tidak cepat ki mati? Kayaknya saya ada temanku SD. Teman SD ku pak, setelah nak lihat kat viral, baik, selalu kena telepon cinta-cinta monyet dulu di kampung. Jangan kasih dengar mamanya cek marah-marah itu. Wah, dia telepon kak terus. Mau ku blokir, ndak enak nanti nak bilang kak sombong. Mau ku terima, baik perasaannya mamanya cek terancam.
Terpaksa kutulis di HP-ku penjual batu bata. Suatu ketika menelpon, saya lagi sama mamanya Cek bunyi. Dia bilang mamanya Cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati. Jagoan kaki. Tagihan itu. Enggak mau mamanya Cek kalau tagihan. Kau uang belanjaan aku ambil. Jangko, ya jam yang ke Ustaz deh. Salama. Satu ketika pulang nggak ceramah. Capek-capek mak, bikin nggak teh. Kula kenapa ini na asin? Kulihat toples tulisan na gula. Isina garam. Saya tanya mamanya Cek, kenapa ini sayang kau tulis gula na isina garam? Nah beli HP tak juga yang kita tulis lang isinya. Jadi ibu sudah tahu rumusnya bu? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, hilangkan sangka buruk. Hilangkan sangka buruk. Baik sangka insya Allah tenang perasaan. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada inovatif dan kreatif. Nah, bapak-bapak polisi tentu perlu inovatif. Nah, inovatifnya tadi Rasulullah coba kita lihat. Inovatif dia Pak. Dia ambil serban, beliau ambil serban, diselesaikan. Ini tentu hanya bisa dilakukan kalau kita punya ilmu pengetahuan. Pada intinya, Maulid ini satu saja kata kunci. Tuntut ilmu pengetahuan. Belajar Pak. Hanya orang malas yang tidak mau belajar sekarang. Tapi setelah itu kunci dengan akhlakul karimah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Dan untuk menjalin persaudaraan, maka tunaikanlah sedekah. Rasulullah suatu ketika lagi duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang orang miskin. Ya Rasulullah sedekahi saya. Nabi sedekah. Hari kedua datang lagi. Hari ketiga datang lagi, disedekahi lagi. Hari ke-10 datang lagi. Tapi tidak ada uangnya Nabi. Lalu Nabi berkata, Umar, pinjam saya uangmu. Dikasih. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa sih sampai berutang untuk bersedekah? Lalu Nabi bersabda, begitulah Allah memerintahkan kepada kita. Selesaikanlah, bantulah sesamamu manusia selama kalian masih bisa membantunya. Bapak-bapak polisi, sedekah bapak bukan sekedar duit, berapa gaji bapak. Sedekah bapak adalah tunaikan yang 3 yang selalu tertulis di depan kantor polisi. Siap melayani, mengayomi, dan melindungi. Sedekahnya bapak adalah lindungi keamanan masyarakat. Sedekahnya bapak adalah lindungi ustadz kalau mau pergi ceramah. Yang ketawa serius Pak. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka lindungi. Insya Allah itu adalah bagian dari sedekah. Sedekahnya Bapak. Insya Allah kalau sedekah dengan ini, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam dunia dan akhirat. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolda. Pak Kapolda ini begitu saya diundang, saya cancel semua acara saya prioritaskan. Saya banyak mengenal polisi, jenderal-jenderal, tapi Pak Kapolda yang ada sekarang, ku WhatsApp hari ini, detik ini, langsung ada balasan beliau. Dan juga itu tidak merugikan orang. Ada tong itu orang sombong sekali. Sekalinya jadi Kapolres, mana WhatsApp ndak mumi membalas. Kan ndak Kapolres kok terus itu bos. Naik pangkat, selesai masalahmu. Tidak, muncul masalah baru. Apa? Terancam pensiun. Pensiun kok, kalau kau sombong, ndak ada orang mau dekat sama kamu. Nah, ini hebatnya Pak Guntur. Alhamdulillah, bintang 2. Tapi dekat dengan ulama. Kita doakan mudah-mudahan beliau semakin baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalam acara kita ini. Sebelum saya akhiri, saya ini lagi gencar-gencar Pak membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Jangan gara-gara kalian berbeda pendapat sehingga kalian berpecah belah. Maka saya tulis buku yang khusus membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Buku saya ini intisari dari makalah-makalah saya ketika mengambil S3 di UIN. Saya mau sedekahkan untuk Pak Kapolda. Judulnya ini Pak diterbitkan oleh Gramedia. Judulnya Islam yang diperdebatkan. Di sini ada bagaimana pandangan-pandangan ulama dalam menyikapi perbedaan pendapat. Saya dimaki-maki di Facebook gara-gara jenggot. Dia bilang, apa kau Ustaz? Cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang gak ada pelihara sunnah? Buktinya tidak ada jenggotmu. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh?
Sudah kasih minyak, ndak lu tumbuh-tumbuh. Ya Pak, nah, judulnya Islam yang diperdebatkan. Saya mau bagi-bagi gratis semua kepada Bapak polisi, tapi saya tidak cukup membawanya. Satu jiku bawa, karena memang hanya satu Kapolda di sini ya. Terima kasih. Ya kan Pak? Ya. 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 Yang lain bisa mendapatkan di Gramedia. Ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Terakhir sekali, mungkin orang tanya-tanya, kenapa Ustadz kalau ceramah sering berbahas tentang polisi? Dalam karir dakwah saya, ada satu polisi yang membuat saya pertama kali menginjak tanah suci. Beliaulah Bapak Saleh Saaf. Ini masjid dulu kan tidak seperti ini kan? Kerjasama dengan Andi Sosek beliau, dipugar ini masjid pada zaman kepemimpinan beliau, menjadi lebih cantik seperti ini. Makin dilebarkan. Saya selalu senang kalau berada di tengah-tengah polisi, karena dengan polisi kerjasama ulama, insya Allah dakwah aman. Saya bilang sama teman-teman, jangan kau musuhi polisi bos. Kalau kau musuhi polisi, tidak jalan dakwah, tidak nak kasih koisi, tidak jalan dakwah. Apa? Iya Pak. Polisi juga jangan kau kejar-kejar ulama. Kalau kau kejar-kejar ulama, nak musuhi ke umat. Nak musuhi ke umat, tidak berkah hidupmu. Maka harus kerjasama. Itulah Nabi jelaskan, Al-Quran menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kau, saling mendukung. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.